wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lanjutan dari persamaan trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa latihan soal. Nah, latihan soal yang akan kita bahas hari ini atau di video kali ini akan yang tipenya berbeda dengan latihan soal sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Nah, contoh soalnya, tentukan semua sudut yang memenuhi persamaan 1 tan theta sama dengan 2 sin theta untuk tetanya dari 0 sampai 360. Kemudian nomor 2-nya 5 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta min 2 sama dengan 0 untuk tetanya 0 sampai 360. Yang nomor 3-nya 2 tan kuadrat theta dikurangi 3 sekan theta ditambah 1 sama dengan 0 untuk tetanya dari 0 sampai 360. Oke, kita langsung saja coba nomor 1 dulu kita bahas. Ini nomor 1 soalnya tan theta sama dengan 2 sin theta. Nah, kita diminta untuk menentukan tetanya berapa aja sih yang memenuhi persamaan ini dalam interval 0 sampai 360. Nah, tan theta sama dengan 2 sin theta. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus samakan dulu karena di sini ruas kiri tan, yang ruas kanannya sin ya. Kita ubah dulu ya supaya bisa jadi sama. Nah, paling yang tan-nya ini kita bisa rubah menggunakan identitas trigonometri yaitu sin theta per cos theta ya. Sin theta dibagi cos theta sama dengan 2 sin theta. Nah, setelah ini dikalikan silang jadi sin theta sama dengan 2 sin theta dikali cos theta. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan lagi ya ke sebelah kiri. Jadi sin theta dikurangi 2 sin theta dikali cos theta sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini karena nih sebelah kiri negatif tanda kurangnya ada sin, sebelah kanannya juga ada sin, maka kita bisa keluarkan sinnya ya menggunakan sifat distributif. Jadi sin theta dalam kurung 1 dikurangi 2 cos theta. Nah, ini kalau dikalikan lagi ke dalam kurungnya akan jadi yang atas lagi gitu ya. Sin theta kali 1 jadi sin theta. Sin theta dikali min 2 cos theta jadi min 2 sin theta kali cos theta gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini sama dengan hasil pemfaktoran gitu ya. Jadi misalnya x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0 gitu kan. Berarti yang pertama x plus 2 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini sin theta dikali 1 min 2 cos theta sama dengan 0. Maka sin theta sama dengan 0 atau 1 min 2 cos theta sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk sin theta dulu ya. Kita coba sin theta sama dengan 0. Nah, maka kita 0-nya rubah dulu ke dalam bentuk sin. Sin yang hasilnya 0 berapa di derajat berapa? Di derajat 0 ya. Jadi sin theta sama dengan sin 0 derajat. Maka theta sama dengan 0 ditambah k kali 360. Ini pakai rumus sin ya. Rumus persamaan trigonometri yang sinnya. Nah, kemudian untuk k-nya sama dengan 0, maka tetanya menjadi 0 ditambah 0 kali 360 jadi 0. Untuk k-nya sama dengan 1, maka jadi 1 kali 360 ditambah 0 jadi 360. Ini dua-duanya memenuhi. Nah, ini untuk rumusin yang pertama. Rumusin yang kedua yaitu theta min theta dalam kurung 180 dikurangi alpha ya. Atau x sama dengan 180 dikurangi alpha ditambah k kali 360 gitu kan ya. Rumusnya. Maka yang ini kita rubah juga sin theta sama dengan sin 0. Berarti theta sama dengan 180 dikurangi 0 ditambah k kali 360. Ini 180 kurangi 0 tetap 180 berarti theta sama dengan 180 ditambah k kali 360. Untuk k-nya yang sama dengan 0, k tetanya jadi 180 ditambah 0 ya. 0 kali 360 0. Jadi 180.
Untuk K-nya sama dengan 1, maka theta sama dengan 180 ditambah 1 kali 365. Jadi 540. 540 ini tidak masuk ke dalam interval ya. Jadi yang ini tidak memenuhi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk sin theta ya. Sin theta sama dengan 0. Sekarang yang satunya lagi, 1 min 2 cos theta. Gitu ya. Jadi ini 1 min 2 cos theta sama dengan 0. Nah, 2 cos theta-nya kita pindahkan dulu, jadi 1 sama dengan 2 cos theta. Maka cos theta sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Nah, setelah ini 1 per 2-nya kita rubah ke dalam cos. Ingat, cos berapa yang hasilnya 1 per 2? Ya, betul. Cos 60 ya. Jadi, cos theta sama dengan cos 60. Maka jadi theta sama dengan 60 ditambah K kali 360. Nanti ada rumus yang satu lagi, yaitu min. Di sini tinggal ditambahkan min ya. Ini udah dipelajari di video sebelumnya. Oke, untuk K-nya sama dengan 0, berarti theta yang pertama adalah 60. Untuk K-nya sama dengan 1, maka theta-nya 1 kali 360 tambah 60 jadi 420. Yang ini berarti tidak memenuhi. Nah, sekarang pakai rumus yang satu lagi. Cos theta sama dengan cos 60. Theta sama dengan min 60 ditambah K kali 360. K-nya, kalau K-nya sama dengan 0, maka hasilnya min 60. Jadi min 60 tambah 0 kali 360 jadi min 60. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti sini min 60 tambah 1 kali 360 jadi 300. Maka himpunan penyelesaiannya min 0, 60. Nah, ini 180-nya tidak kemasukan, coba ya, dimasukkan dulu. Ini 180. Oke. Nah. Oke. Oke, tadi berarti himpunan penyelesaiannya 0, 60, 180, kemudian 300 ya. Nah, tadi ya ini 300, satu lagi 360 ya. Itu. Jadi penyelesaiannya besar sudutnya ada 5, 0, 60, 180, 300 dan 360. Itu untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut lagi soal yang kedua. Nih, soal yang kedua jenisnya berbeda lagi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ya 5 cos kuadrat theta ditambah 3 cos theta dikurangi 2 sama dengan 0. Kita menggunakan pemisalan gitu ya. Jadi, misalkan nih, cosnya ini, tapi syaratnya ininya harus sama dulu semua. Karena ini sudah sama ya, cos dan cos, maka bisa kita misalkan ya, misalnya cos theta sama dengan P. Kemudian ini cos theta-nya kita ganti, berarti jadi 5 cos theta kuadrat ya. Jadi kalau diganti oleh P berarti 5P kuadrat. Terus ditambah 3 cos theta. Cos theta-nya ganti berarti 3P dikurangi 2 sama dengan 0. Setelah ini gimana? Difaktorkan. Nah, ini dapat faktornya 5P dikurangi 2 dikali P ditambah 1 ya. Oke, nah berarti ini 5P min 2 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. Untuk ini 5P sama dengan 2, berarti P-nya 2 per 5. Yang satu lagi berarti P sama dengan min 1, gitu ya. Nah, sekarang untuk P sama dengan 2 per 5. Nah, kita ganti lagi P-nya. P-nya sama dengan apa? Cos theta ya. Cos theta sama dengan P. Nah, berarti si P ini kita rubah jadi cos theta sama dengan 2 per 5 ya. Nah, sekarang 2 per 5 ini kita rubah ke dalam bentuk cos gitu ya. Karena 2 per 5 ini bukan sudut istimewa, kalau kita bagi 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4, ini bukan sudut istimewa, maka untuk menentukan cosnya kita harus menggunakan kalkulator ya, pakai arcus cos gitu ya. Caranya gimana? Sudah di-share di grup classroom-nya ya, sudah ada. Berarti cos theta sama dengan nih
Kalau di kalkulator 0,4 itu sama aja dengan cos 66,4 gitu ya. Nah, setelah ini kita menggunakan rumus cos. Rumus cos itu, nih, tadi kan cos theta sama dengan cos 66,4. Berarti theta sama dengan 66,4 ditambah K kali 360. Jadi yang satu lagi nanti jadi min 66,4 gitu ya. Untuk K sama dengan 0, berarti tetanya 66,4 gitu ya. 0 kali 360 tambah 66,4. Untuk K sama dengan 1, berarti theta sama dengan 66,4 ditambah 1 kali 360. Hasilnya 426,4. Nah, ini tidak memenuhi. Karena dimintanya dari 0 sampai 360. Oke, sekarang rumus yang keduanya. Cos theta sama dengan cos 66,4. Yang keduanya jadi min ya. Theta sama dengan min 66,4 ditambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, maka min 66,4 tambah 0 kali 360 sama dengan min 66,4. Ini tidak memenuhi ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1, min 66,4 ditambah 1 kali 360. Hasilnya 293,6 gitu ya. Nah, ya. Nah, tadi baru beres yang ini ya. P sama dengan 2/5. Sekarang kalau untuk P sama dengan min 1. Nah, untuk P sama dengan min 1, kan tadi P-nya itu sama dengan cos theta ya. Berarti cos theta sama dengan P. P-nya kita ganti oleh min 1. Jadi cos theta sama dengan min 1. Nah, cos yang sama dengan min 1. Kalau cos yang min 1-nya itu cos 1-nya itu adalah di 0 ya. Atau kalau misalnya di kuadran 1-nya 0. Kalau di kuadran 2 berarti 180. Atau kalau bingung misalnya, kan kalau yang cos itu mulainya dari 0-nya 1, kemudian 90 jadi 0, ya. Kemudian dari 180-nya jadi min 1. 360-nya balik lagi jadi 0 lagi gitu ya. Jadi cos theta-nya itu sama dengan min 1. Atau bisa juga kamu misalkan ini cos 1 itu kan cos yang hasilnya 1 itu sama dengan cos 0 ya. Nah, cos 0 misalkan itu kuadran 1. Pindahkan ke kuadran 2, berarti cos 180 dikurangi 0, jadi cos 180 ya. Itu, ini cos 180, berarti theta sama dengan 180 ditambah K kali 360. Hasilnya untuk K-nya sama dengan 0, 180. Untuk K sama dengan 1, berarti 180 ditambah 360. Hasilnya 540. Dan ini tidak memenuhi. Lanjut lagi nih. Tadi baru rumus yang pertama, rumus cos yang kedua. Berarti theta sama dengan min 180 ditambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti min 180. Untuk K-nya sama dengan 1, dia jadi 180, sama dengan yang ini ya. Maka didapat himpunan penyelesaiannya tadi 66,4, 180 dan 293,6 gitu ya. Ini untuk soal nomor 2. Jadi untuk jenis soal yang nomor 2 ini kita gunakan pemisalan gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang soal nomor 3 nih. 2 tan kuadrat theta dikurangi sekan theta tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini juga soal ini bisa aja dengan pemisalan, tapi sebelum dimisalkan ininya harus sama dulu karena di sini kan sekan, ini tan gitu ya. Berarti harus ada yang dirubah. Yang dirubah yang mana? Tannya ya yang kita rubah. Ingat identitas trigonometri, tan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Berarti kalau tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat alfa dikurangi 1. Satunya pindah ya. Oke. Berarti 2 dikali sekan kuadrat theta dikurangi 1 gitu ya. Dikurangi sekan theta ditambah 1 sama dengan 0. 2-nya kalikan ke sekan kuadrat, jadi 2 sekan kuadrat theta
2 kali min 1 jadi min 2. Ini tetap min sekant theta ditambah 1 sama dengan 0. Min 2 ditambah 1 berarti jadi min 1 ya. Berarti ininya kan tetap 2 sekant theta min ininya min sekant theta min 2 ditambah 1 jadi min 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini baru dimisalkan. Misalkan nih, sekannya itu sama dengan X gitu ya. Sekant theta sama dengan X. Berarti ini jadi 2X kuadrat dikurangi X kurangi 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian difaktorkan. Jadi 2X plus 1 dikali X min 1. Yang pertama 2X plus 1 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Untuk yang ini dulu 2X sama dengan min 1. Satunya kan beda ruas jadi min 1. Kemudian X sama dengan min 1 dibagi 2. Ya, jadi min setengah ya. Misalnya untuk yang ini jadi X sama dengan 1. Nah, untuk yang X sama dengan min setengah dulu. Kita X-nya ganti lagi ke dalam sekant X. Nah, kalau misalnya bingung sekant ya, sama kita kebanyakan kita hafalnya sin, cos, dan tan, maka sekantnya kita rubah dulu jadi 1 per cos ya. X-nya ini ganti dulu jadi min setengah. Jadi sekant theta-nya ganti oleh 1 per cos ya, identitas ya. Sekant theta itu sama dengan 1 per cos theta, sama dengan min setengah. Nah, ini kita kalikan silang. Misalkan cos theta kali min 1 jadi min cos theta. 2 kali 1 jadi 2. 2 sama dengan min cos theta. Berarti cos theta-nya sama dengan min 2. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti kan cos theta sama dengan min 2. Min 2 itu cos berapa sih yang akan menghasilkan min 2? Nah, untuk yang ini berarti dia tidak ada ya. Tidak ada yang memenuhi dalam sini. Kenapa? Karena dalam trigonometri itu paling maksimalnya 1, paling minimalnya min 1 untuk yang sin dan cos. Kalau tan mungkin bisa ya, bisa lebih gitu ya. Dari 2 juga ada gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cos dan sin, ya maksimalnya 1, minimalnya min 1. Karena dia melebihi berarti otomatis ini tidak ada ya. Maka theta-nya tidak ada yang memenuhi di sini gitu ya. Untuk X sama dengan min setengah. Oke, nah sekarang yang satu lagi, X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, berarti sekant theta sama dengan 1. Ya. Ini kita rubah lagi, jadi 1 per cos theta. Sekarang terus dikalikan, jadi cos theta kali silang jadi kali 1. Jadi 1 sama dengan cos theta gitu ya. Nah, 1 itu cos 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti theta sama dengan 0 ditambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, maka theta-nya sama dengan 0 ditambah 0 kali 360. Hasilnya tetap 0. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti 0 ditambah 1 kali 360. Jadi sama dengan 360. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 360 ya. Itu untuk soal yang ketiga ya. Nah, itu saja ya untuk latihan contoh soalnya. Nah, silakan kalian kerjakan 3 latihan soal ini. Dan pertemuan kali ini untuk materi persamaan trigonometri berarti sudah selesai ya. Nah, sebelumnya kan modalnya kan kalian kan sudah mempelajari bagaimana menentukan trigonometri di berbagai kuadran, kemudian persamaan trigonometri bentuk sederhananya sudah, identitas sudah. Nah, ini yang terakhirnya ya. Jadi silakan kerjakan latihan soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan kuis ya untuk materi persamaan trigonometri. Ya, itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.